Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Nah, semoga pada hari ini, khususnya hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, teman-teman diberikan keberkahan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan dalam melakukan entry ke setiap harinya, teman-teman selalu profit dan terus profit untuk bisa dinikmati hasilnya dalam melakukan trading. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu secara singkat, di mana sudah saya sampaikan dari plan yang Senin sampai hingga Selasa, sekarang masuk dalam posisi R2. Ya, jadi kalau kita melihat seperti ini, artinya koreksinya value ini akan mencapai di angka 2343, artinya probabilitasnya bukan berarti uh, pasti naik, tidak. Nah, ini probabilitasnya. Kalau kita lihat dari sifat ilmu tren, ya. Ini untuk posisi XAU USD. Ya, kalau teman-teman yang mempelajari sifat dan karakteristik tren, ini mengalami prosesi tren. Ya, jadi ini sifat ya daripada tren. Kalau kita perhatikan dari sini, ini berpotensi turun, kemudian naik kembali. Dia akan selalu mengejar posisi resisten-resisten yang dibentuk sebelumnya. Nah, kalau kita melihat probabilitasnya untuk naik terlebih dahulu. Tetapi uh, probabilitas ini tentunya akan dikonfirmasi oleh price action yang terjadi. Ya, price action yang terjadi setiap harinya. Ini mengalami kenaikan, kenaikan, kenaikan. Secara otomatis kalau kita melihat posisi dari daily-nya, ya, itu ditutup dengan posisi buyer. Kalau kita lihat posisi daily-nya, sebentar, yang posisi intraday. Ini buyer-buyer. Kalau kita lihat dari sisi ilmu pola candlestick, kita lihat potensi kekuatannya. Ini buyer, close buyer, kemudian ini close buyer. Nah, kalau kita membaca dari one candlestick-nya daily, ini menandakan sempat ada penurunan ke bawah, ya, seller. Ternyata ditarik ulang dan kemudian ditutup dengan body yang di atas. Kalau kita lihat pola candle-nya, untuk satu hari ini, minimal dia akan mengalami prosesi kenaikan. Ya, prosesi kenaikan. Kenaikannya ada di mana? Nanti dikonfirmasi di uh, pola candle-nya di H1, di price action-nya. Nah, sekarang kita membuat plan-nya untuk posisi jangka pendeknya, ya, untuk XAU USD. Ini kalau dilihat dari posisi sifat trennya, kita bisa terbaca. Sekarang kita momentum entry-nya. Jadi kalau kemarin di kelas saya sampaikan bahwa teman-teman hanya mempelajari dua pola saja yang harus teman-teman pahami, yaitu satu pola breakout dan pola reversal. Ya, pola dua pola tersebut yang kita andalkan sebagai sarana entry, teman-teman boleh melakukan breakout trend line ataupun breakout daripada support and resistance. Kalau breakout trend line, teman-teman bisa lihat dari sini posisi bawah ketemu bawah.
dan kemudian kita copy ke atas, kepala ketemu kepala. Artinya di sini ada resisten yang cukup diwaspadai. Ketika dia break dari ini, maka dia akan mengejar resisten berikutnya. Sini. Ini kalau kita gambarkan dengan mengkombinasikan trendline dan support resisten. Tetapi ini kalau menurut saran saya, ini bagus, tetapi harus perlu dievaluasi. Ini terlalu panjang. Ya, saya akan menggambarkan yang cukup simpel dan teman-teman bisa mengevaluasinya nanti ke depan. Oke ya. Kalau kita perhatikan di posisi ini, ini akan menuju koreksi menuju ke atas terlebih dahulu. Tetapi teman-teman harus mengkonfirmasi posisi breakout-nya daripada R1. Ya, ini akan menuju ke atas terlebih dahulu. Tapi ini ada resisten-resisten yang sifatnya pendek. Artinya buyer ini mau dibawa ke atas, mau menuju ke atas, tetapi ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Jadi kita sudah bisa mengestimasi atau melakukan perhitungan probabilitasnya. Artinya sangat berat sekali untuk posisi naik. Tetapi kalaupun ada kenaikan, dia tidak begitu signifikan kalau bagi yang bermain swing. Di sini merupakan area waspada yang teman-teman harus pelajari. Harusnya kalau probabilitasnya ini merupakan area sell limit. Ini merupakan area sell limit. Nah, kalau dia menuju ke atas, seandainya ini menuju ke bawah, breakout dari sini, teman-teman juga boleh untuk melakukan entry sell. Ya. Tetapi probabilitas yang tadi saya sampaikan itu ada potensi naik terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita gambarkan yang kita kombinasi yang tadi seperti ini, ya ini akan berpotensi naik terlebih dahulu. Ya, tergantung malam ini finalnya. Kalau dia break daripada area R3, maka berpotensi buyer itu akan mengejar kembali ke resisten-resisten terus ke atasnya. Tetapi
Kalau kita dari lihat polanya, weekly-nya itu sudah terbentuk posisi buyer seller 2 kali. Ya, jadi hati-hati. Ini merupakan mayornya itu merupakan mayor sell. Kalau minornya teman-teman boleh melakukan buy ketika nanti breakout. Ini bermain minor. Kalau bermain mayor, nanti posisi di area sell limit ini teman-teman boleh melakukan entry sell. Ya, tetapi saya sudah menyampaikan ini area waspada. Ketika tidak ada konfirmasi untuk turun, teman-teman jangan melakukan entry sell. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya serta salam WD konsisten.